Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita saat ini secara khusus dan Ibu Bapak di rumah masing-masing. Saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudara mengawalinya dengan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 436. Kidung Jemaat 436 bait yang pertama kita nyanyikan bersama mengawali ibadah kita saat ini. Yesus, di minggu saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan sehingga firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan dari bacaan leksionari yang kita terima bersama-sama saat ini. Dari bacaan yang pertama terambil dari kitab Yekesiel, Nabi Yekesiel 37 ayat 1 sampai yang ke-14. Mazmur tanggapan dari Mazmur 130. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 8 ayat 6 sampai yang ke-11. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-45. Saya akan membacakan bacaan Injil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-45. Yang demikian firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab Allah oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit,
ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Tidak akan mati selama-lamanya. Bahwa Mesias, engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang di dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depannya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu ini."
Marta saudara yang orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-45 yang merupakan rangkaian bacaan kita dari bacaan leksionari baik yang kita terima bersama dari Injil Yohanes pasal kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, Mazmur 130 dan juga di Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan di dunia, ini manusia sering diberhadapkan kepada berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Dan realitanya adalah bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupannya, sehingga terasa berat. Dan saking beratnya kemudian menyebabkan depresi, ketidakmampuan untuk mensikapi pergumulan itu, kesulitan untuk mengatasi persoalan hidup itu, dan begitu beratnya menanggung pergumulan kehidupan itu sehingga ada muncul frustasi, pesimis, dan tanpa daya. Sampai akhirnya ada pada sikap menyerah, kalah, dan kemudian tidak memiliki lagi semangat hidup untuk kembali bangkit dari keterpurukan kehidupannya. Nah, secara umum yang terjadi demikian, dan pertanyaannya adalah bagi kita semuanya, apakah jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo juga akan sama bersikap seperti apa yang dialami oleh orang-orang itu? Karena setiap orang mengalami, tidak pandang agamanya apa, keyakinannya apa, setiap orang mengalami, dan termasuk jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Maka pertanyaan tadi perlu untuk kita jawab bersama dalam refleksi kita. Apakah kita juga akan memiliki sikap yang sama seperti apa yang dilakukan oleh banyak orang? Karena ketidakmampuan, merasa diri nggak mampu, merasa diri nggak kuat lagi, tak berdaya, maka akhirnya menyerah, kalah, dan kemudian tidak memiliki semangat hidup atau spirit untuk kemudian bangkit dari keterpurukannya. Nah, memasuki minggu Prapaskah yang kelima ini, kita akan bersama-sama dihantar untuk belajar percaya kepada Allah yang telah membangkitkan, dan itu yang kemudian menjadi spirit kehidupan kita. Bacaan-bacaan yang kita terima dari bacaan pertama Mazmur Tanggapan, bacaan yang kedua, dan juga bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 tadi akan menjadi referensi bagi kita dan dasar bagi kita bagaimana kita mensikapi pergumulan kehidupan itu. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang ketidakberdayaan Israel tatkala berada pada kekuasaan bangsa lain yang digambarkan dalam bahasa metafor oleh Nabi Yehezkiel dalam gambaran tulang-tulang yang sudah menjadi kering, berserakan, dan mati di dalam ayat yang ke-14. Jadi ini merupakan ungkapan realitas kehidupan yang dihadapi oleh Israel pada saat itu. Kepahitan kehidupan tatkala harus menjadi bangsa yang kalah, lalu berada di bawah kekuasaan bangsa lain, dan dibuang ke Babel, menjadi tawanan di Babel. Dan menjadi lebih miris lagi tatkala mereka masih di dalam pembuangan, mereka mendengar bahwa bait Allah di Yerusalem itu runtuh, tinggal puing-puing, hancur karena
serangan dari bangsa lain. Dan secara politis, ekonomis, spiritual, mereka merasa sangat terpuruk dan tak berdaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga pernah mengalami seperti pengalaman Israel ini, berada pada titik nadir yang terendah karena merasa bahwa kita lagi dalam pergumulan kehidupan yang begitu berat. Apalagi dalam kondisi-kondisi kita saat ini yang kita berada pada posisi-posisi yang sangat, bukan hanya Indonesia, bukan hanya daerah kita, tetapi dunia dalam situasi dan kondisi yang sangat miris menurut saya, yang berasa secara metafor bisa kita gambarkan sebagai tulang-tulang yang sudah kering, berserakan dan mati. Tak ada kehidupan di dalamnya. Dan ini pula yang kemudian sangat dirasakan oleh Israel dalam situasi seperti itu. Dan kita menemukan di dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14 bahwa dalam situasi seperti itu Allah berinisiatif untuk menolong Israel. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah hadir dan meneguhkan semangat Israel yang sudah hancur. Ayat 12 sampai yang 14 menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada Israel dan betapa tak terhingga kemurahan Allah atas umatnya. Allah bersedia memulihkan kembali harapan Israel yang sudah lenyap. Ia sanggup untuk menolong Israel. Tulang-tulang yang sudah kering dan berserakan itu dibangkitkan lagi sehingga kembali hidup. Dan kasih kemurahan Allah itu disambut oleh Israel dengan pertobatan, pengakuan, dan ketaatan kepada Allah. Dan itu pula yang kemudian memotivasi Nabi Yehezkiel untuk kemudian mengajak umat untuk berani percaya kepada Allah yang mampu menghidupkan kembali pengharapan tatkala semuanya sudah sirna. Harapan sirna, pengharapan dan keinginan-keinginan atau asa sudah hilang, lenyap. Yehezkiel mengajak kita untuk berani percaya dan menyambut kehidupan baru yang dijanjikan oleh Allah. Ini sesuatu buat kehidupan kita tatkala kita diberhadapkan pada sebuah realita kehidupan di mana negara kita, bahkan dunia sedang diberhadapkan pada situasi seperti itu. Ketika orang diminta untuk di rumah selama 14 hari, mengurung diri, mengkarantina diri untuk tidak terlalu sering berjumpa, terlalu sering berada pada kerumunan banyak orang, dikuasai oleh rasa kekhawatiran, bahkan ada banyak usaha-usaha yang kemudian harus gulung tikar karena situasi seperti ini. Ini implementasi dari firman yang dirasakan oleh Israel pada saat itu dalam sejarahnya dan kemudian kita rasakan pada zaman kita saat ini. Kembali kepada pertanyaan awal. Dalam situasi seperti ini, sebagai orang-orang percaya, apakah kita akan bersikap seperti orang pada umumnya, atau kita masih mempunyai pengharapan di dalam Tuhan yang oleh belas kasihannya berinisiatif dan kemudian menyatakan pertolongan dan kehidupan baru atau pembaharuan terhadap setiap kita. Tentu dari apa yang kita terima saat ini, kita belajar bersama bahwa sangat mungkin kekeringan hidup, ketidakpastian, ketidakberaturan hidup sampai kepada hal-hal yang terkait dengan kemungkinan ancaman terhadap nyawa kita rasakan di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang saya gambarkan di depan. Nah, hari ini Allah meneguhkan iman kita melalui firman-Nya. Inisiatifnya, kasihnya, pertolongannya masih pantas untuk kita harapkan, untuk bisa menghidupkan lagi pengharapan kita yang telah mati itu. Penderitaan, kedukaan, beban pergumulan, ketidakpastian, bahkan pengharapan-pengharapan kita yang sudah hilang dan mati, sanggup dipulihkan dan dihidupkannya lagi. Maka seruan untuk bertobatlah dan taatlah kepadanya dalam segala situasi, itu yang semestinya kita senantiasa belajar untuk mempercayainya, karena Allah mempunyai otoritas untuk memulihkan, menolong, dan menghidupkan
atau membangkitkan kembali. Beberapa hari yang lalu saya mengirimkan renungan singkat kepada seluruh jemaat di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kita coba untuk merefleksikan apa yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-12. Kenapa apa yang terjadi pada Israel pada saat itu tatkala diminta oleh Allah untuk mengurung diri selama 14 hari, itu begitu persis dengan apa yang kita alami saat ini. Dan kemudian ketika kita menemukan maksud Allah tatkala menyuruh Israel untuk mengurung diri selama 14 hari, agar Israel merenung, agar Israel lebih membangun relasi yang dekat dengan Allah, itu menjadi pembelajaran buat kita. Pertanyaannya adalah, selama 14 hari ini kemana kita? Akankah kita melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh orang lain, hidup dalam kepanikan, ketidakpastian, dan kemudian kehidupan kita dikuasai oleh pikiran-pikiran paranoid itu yang kemudian membuat kita hidup dalam perjalanan yang enggak pasti dan langkah yang enggak pasti. Sekali lagi hari ini belajar dari Yeskiel 37 ayat 1-14. Kita dituntut belajar percaya kepada Allah yang menghidupkan. Dan itu yang menjadi catatan utama bagi kita saat ini. Dan belajar dari Mazmur tanggapan dari Mazmur 130. Di dalam pernyataannya, Mazmur menyatakan pengakuannya bahwa dirinya dan bangsanya itu telah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Kesalahan dan ketidaktaatan itu mengakibatkan kesusahan penderitaan dalam kehidupannya. Dan dengan sadar, Mazmur mengakui di hadapan Tuhan seraya mohon pengampunan. Padamu ada pengampunan. Pemazmur percaya bahwa Allah adalah Maha Pengampun, maka di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kesadaran dan penyataan akan pengampunan dan pemulihan itu dinyatakannya. Dan Mazmur juga mengajak bangsanya untuk melakukan hal yang sama, mempercayai kasih setia dan pengampunan Allah. Dalam situasi seperti ini itu pula yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita disadarkan akan keringgian dan keterbatasan kita manusia. Dan bahkan mungkin disadarkan akan kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Dan ketika kita diajak oleh pemazmur untuk mohon pengampunan kepadanya, karena padamu ada pengampunan, maka kita dituntut untuk percaya kasih setia dan pengampunan yang dari Allah. Ini pula yang kiranya menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama menghayati bagaimana kuasa Allah tetap dikerjakan dalam setiap keterpurukan dan keterbatasan kehidupan kita. Dari bacaan yang kedua, Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, kita bersama dituntun dan diajak oleh Rasul Paulus, yang dalam konteks firman ini Rasul Paulus menjelaskan makna hidup di dalam roh. Bahwa hidup di dalam roh itu adalah hidup baru di dalam Kristus, hidup yang berbeda dari kehidupan lama di luar kehendak dan cara Kristus. Hidup roh adalah hidup dalam damai sejahtera, dan sebaliknya hidup di dalam daging adalah kehidupan yang cenderung bertentangan dengan cara dan kehendak Allah, berseteru dengan Allah, hidup yang menuntun kepada kematian. Roh yang menghidupkan adalah kuasa Allah yang menghidupkan dan memerdekakan. Dan kuasa itu melampaui kekuatan manusia. Kuasa itu juga sanggup membangkitkan jemaat dari kematian sehingga dapat hidup kembali. Roh Allah mampu memberikan spirit, dorongan, menggerakkan semangat hidup jemaat sehingga hidupnya diinspirasi oleh kasih Kristus yang memampukan setiap jemaat berjuang menghadirkan kasih Allah yang menghidupkan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah mendengar ungkapan filosofi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang ada dalam pikiran kita. Dan itu memotivasi kehidupan kita, mendorong kehidupan kita, menginspirasi kita. Itulah yang kemudian akan mewujud di dalam realita kehidupan setiap kita. Jadi ungkapan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu adalah ungkapan filosofi yang mau menyatakan siapa yang menjadi inspirator kehidupan kita. Jika inspirator kehidupan kita itu adalah Roh Allah yang menghadirkan kasih dan menghidupkan, maka semestinya kita akan dimampukan untuk percaya Allah yang menghidupkan itu adalah Allah yang telah menghidupkan kita.
dan juga memanggil kita untuk menghadirkan kasih yang menghidupkan itu kepada sesama kita. Ia adalah panggilan bagi setiap kita orang percaya, termasuk saudara dan saya. Karenanya marilah kita tempatkan Roh Allah sebagai inspirator di dalam kehidupan kita dan semua orang, sehingga oleh karena kasih-Nya kita dimotivasi untuk melakukan kehidupan berdasarkan pada kehendak-Nya. Catatan dari bacaan yang kedua ini juga kiranya menjadi pendorong di dalam setiap kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan peristiwa kedukaan di dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus dan terlihat dengan jelas, kita diberhadapkan pada narasi dari bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-45 tadi. Sangat menarik tatkala peristiwa yang terjadi di dalam realita kehidupan manusia kadangkala dipakai oleh Allah di dalam rangka Allah menyatakan otoritasnya atas manusia. Dan ini pula yang mesti menjadi catatan bagi setiap kita, ibu bapak saudara, dan secara khusus jemaat di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo dimanapun saudara berada. Hari ini kita belajar bersama dari peristiwa kematian Lazarus dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Marta Maria saudaranya yang telah memberikan kabar kepada Tuhan Yesus tentang posisi Lazarus yang sudah sakit dan berada pada posisi kritis. Lalu sampai beberapa hari ditunggu, Tuhan Yesus tidak hadir dan sampai akhirnya Lazarus meninggal. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan setiap kita ketika kita dalam kehidupan ini menghadapi berbagai macam sakit penyakit, pergumulan kehidupan yang berasa berat banget buat kita dalam kehidupan, lalu kita sudah berusaha untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan permohonan-permohonan kita. Lalu kita merasakan bahwa Tuhan sangat lamban banget di dalam menjawab atau merespon doa kita. Tapi hari ini kita belajar bersama, setiap hal yang terjadi di dalam realita kehidupan kita, Allah berkenan memakainya sebagai sarana di dalam Allah menyatakan otoritasnya dan kuasanya atas kehidupan kita. Sebagaimana dalam narasi Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45, setelah 2 hari menunda, lalu pada hari yang keempat Yesus datang ke Betania memenuhi undangan dan panggilan Marta dan Maria. Lalu sampai di sana posisi keluarga itu sudah di dalam kedukaan. Kenapa? Karena Lazarus sudah meninggal dan dikuburkan selama 4 hari. Ketika kita sudah merasa memberikan kabar, ketika kita sudah merasa menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita, menyatakannya di dalam kabar yang kita berikan. Implikasi dalam kehidupan kita adalah tatkala pergumulan-pergumulan kehidupan itu sudah kita sampaikan dan kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami lagi bergumul, Tuhan kami lagi berada pada posisi yang kritis, Tuhan kami lagi dalam posisi yang tak berdaya dan butuh spirit dari Tuhan. Kami ingin Tuhan datang, kami ingin Tuhan menolong, kami ingin Tuhan menyatakan otoritas-Mu. Tapi apa yang terjadi? Kesan yang kita tangkap adalah kelambanan respon Allah atas kita. Dan yang sering terjadi adalah kekecewaan. Dan yang sering terjadi adalah bagaimana kemudian kita menyatakan bahwa Tuhan nggak peduli lagi, Tuhan nggak memperhatikan lagi, Tuhan nggak lagi mau mendengarkan seruanku, permohonanku. Hari ini kita belajar bersama dari apa yang dinyatakan. Marta Maria juga menyatakan hal yang sama. Kita belajar dulu dari Marta. Marta adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan setiap kali Yesus datang, Marta selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Dia tekun mendengarkan, dia sungguh-sungguh mendengarkan. Dan apa yang terjadi? Tatkala Tuhan Yesus datang, ia menyambut kedatangan Yesus itu. Lalu Marta menyatakan, andai saja Tuhan segera datang, pasti Lazarus tidak akan mati. Lalu kemudian ketika Tuhan mengatakan, oh Lazarus nggak mati, Lazarus lagi tidur, Lazarus lagi istirahat, lagi berbaring. Percayalah bahwa aku akan membangkitkannya. Lalu berdasar pengajaran yang diterima, Marta menyatakan responnya. Ini menunjukkan penangkapan pengajaran selama ini yang diterima oleh Marta. Dan ini pula yang
Bisa jadi terjadi di dalam kehidupan jemaat bahwa setiap jemaat juga pasti punya kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah itu. Dan kemudian dinyatakan, benar Tuhan, saya percaya kok bahwa Lazarus akan dibangkitkan pada hari akhir nanti. Tapi Tuhan Yesus katakan enggak sekarang. Lalu Marta menemui Maria, kakaknya, dan kemudian menyatakan Yesus datang. Maria pun bergegas dari rumahnya kemudian menjumpai Tuhan Yesus. Dan kemudian mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Marta. Andai saja engkau datang segera, maka Lazarus tidak akan mati. Ini adalah ungkapan-ungkapan manusiawi yang sebenarnya seringkali kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Andai saja, andai saja. Di dalam kehidupan kita ada impian-impian kita, ada harapan-harapan kita, ada banyak asa-asa kita yang secara nyata dan real kita nyatakan kepada Tuhan, mestinya begini loh Tuhan. Harusnya seperti ini loh Tuhan. Tapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana lain. Makanya kita belajar dari peristiwa ini bahwa tidak selamanya apa yang menjadi pengharapan kita baik itu baik pula buat Tuhan dan itu menjadi cara Tuhan. Kita belajar bagaimana mempercayai cara Tuhan di dalam rangka menyatakan otoritasnya atas setiap kita. Karena otoritas Tuhan bukan otoritas kita. Ini yang mesti menjadi catatan setiap kita. Dalam situasi seperti ini mungkin setiap orang percaya sudah katakan, Tuhan bebaskan bangsaku, bebaskan dunia ini dari wabah corona. Dan mungkin kemudian kita merasakan lambat banget Tuhan merespon doa-doaku itu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita berbicara soal corona lah. Berbagai macam pergumulan kehidupan personal kita, pribadi kita, sudah banyak kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam permohonan-permohonan kita. Dan kita tahu persis bahwa, kita yakin persis bahwa Tuhan sudah tahu kok. Dan kemudian kita menyatakan, andai saja di dalam permohonan kita. Ada banyak pengandaian yang kemudian kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Tapi sekali lagi hari ini kita belajar bersama bagaimana kita belajar mengikuti cara Tuhan di dalam menyatakan otoritasnya atas kita. Cara Tuhan atau jalan Tuhan menurut Nabi Yesaya, bukan jalan kita. Rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Atau rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Kita dituntun untuk belajar memahami itu. Dan apa yang kemudian ditemukan oleh keduanya, bahkan yang kemudian disaksikan oleh banyak orang di situ. Karena ada keterangan yang real yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa di situ ada banyak orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi dan apa akibatnya terhadap peristiwa itu? Ketika kita mengikuti cerita selanjutnya atau narasi berikutnya, kita menemukan sebuah cerita bahwa di mana engkau menguburkannya, di mana engkau membaringkannya. Maka kemudian Marta menunjukkan Tuhan sudah 4 hari Lazarus meninggal. Dan sudah 4 hari itu berarti sudah bau. Ini sangat manusiawi. Kadang-kadang pola pikir kehidupan kita manusia, akal kita, menjustifikasi kehendak Allah yang berkehendak untuk menyatakan otoritasnya di dalam kehidupan kita. Dan benar-benar hari ini kita belajar bersama bahwa nggak bisa akal kita menggapai apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah itu di dalam kehidupan ini. Nggak bisa dan nggak mampu kita itu untuk mereka apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini kita belajar bersama bagaimana kemudian Tuhan menyatakan, buka batu penutup kuburnya. Dan kemudian dibuka dan Yesus berseru, Lazarus keluarlah. Dan dari dalam kubur keluar Lazarus. Inilah cara Allah. Inilah otoritas dan kuasa Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Membangkitkan harapan yang sudah lenyap, membangkitkan harapan yang sudah sirna, membangkitkan harapan yang sudah mati, menjadi bangkit dan hidup kembali. Karena cara Allah yang dibiarkan dan kita biarkan untuk dinyatakan di dalam kehidupannya. Maka hari ini kita belajar bersama dari firman Tuhan ini. Begitu dalam menasihati setiap kita untuk
Kalau lu lagi dalam pergumulan kehidupanmu, kalau lu lagi dalam pergumulan yang berasa berat sekali, bahkan sampai menghilangkan pengharapanmu, engkau sampai kehilangan pengharapan. Pengharapan itu sudah lenyap, pengharapan itu sudah sirna, bahkan pengharapan itu sudah mati. Katakan kepada Yesus saat ini, Tuhan, aku mau belajar seperti Marta, aku mau belajar seperti Maria, aku mau belajar seperti orang-orang yang ada di sekitar Marta dan Maria pada saat itu. Aku mau belajar seperti orang-orang Betania pada saat itu, yang menyaksikan penyataan otoritasmu dengan caramu. Dan biarkan itu terjadi di dalam kehidupanku. Hari ini kita diajak bersama untuk bersama-sama menyatakan setiap pergumulan kita, setiap beban yang ada di dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita meyakini, kita percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup merubah dari ketidakpastian menjadi sebuah kepastian di dalam kehidupan. Kehilangan pengharapan bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita, bukan akhir dari segala-galanya. Hari ini kita belajar bersama, harapan yang sudah mati sekalipun mampu untuk dibangkitkan dan dipulihkan kembali dalam otoritasnya, dalam karyanya. Maka Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus jemaat GKI Kristus Mulia, mungkin saudara melihat visual dari video ini, kemudian akan merasa, aku kangen banget dengan suasana gereja itu, aku kangen banget dengan pendetane Mbak Menawa. Hari ini kita belajar bersama, nyatakan kekangenanmu itu kepada Tuhan, karena itu merupakan harapanmu, dan biarkan Tuhan dengan caranya memulihkan kembali, mengembalikan kita dalam situasi kita. Dan saya rindu sekali untuk bersama bersekutu di dalam ibadah. Saya rindu sekali kembali pada situasi-situasi yang lalu. Kemarin saya membuat story yang salah satunya berbicara tentang itu. Berasa banget, sangat berasa. Dan saya ingin kembali ke situasi seperti dulu lagi. Sangat berharap, walaupun kemungkinan itu kecil untuk saat ini. Tapi dalam otoritas kuasa Tuhan, kita percaya Tuhan akan mampukan kita untuk menyatakannya di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dalam otoritasnya sanggup menyatakan, bahkan membangkitkan kembali pengharapan-pengharapan yang telah sirna di dalam kehidupan. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama untuk menerima firman Tuhan ini, mari kita bersama memuji nama Tuhan. Saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudara memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu pujian dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Di badai topan dunia, kita mau belajar bagaimana kita menghadapinya. 440 bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Berlindunganmu
Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami kembali menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan izinkan kami menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu saat ini. Dari bacaan leksionari yang kami terima, kami renungkan bersama. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, bahwa di tengah keputusasaan kehidupan kami, keringkian dan keterbatasan kehidupan kami, ketakberdayaan kehidupan kami, bahkan keterpurukan kehidupan kami, pengharapan yang hilang, pengharapan yang mati, Tuhan menyapa kami dan meneguhkan kami dengan firman-Mu. Engkau berfirman kepada kami untuk mengimani bahwa tulang yang kering, berserakan dan mati sekalipun, dalam otoritas-Mu, Engkau berkenan untuk menghidupkan kembali. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami, waktu kepada kami, kesempatan kepada kami, untuk kembali menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Demikian halnya dengan penyataan dan kesaksian pemazmur yang mengajak kami untuk mengimani kasih setia Tuhan yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami yang menghidupkan kami. Belajar dari kasih setia-Mu, kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang meneguhkan iman kami dengan kesaksian kehidupannya, yang menghantar kepada kami untuk mengimani bahwa kuasa-Mu sanggup menghantar kami untuk hidup di dalam roh. Hidup yang tidak mengandalkan kedagingan kami. Hidup yang tidak mengandalkan kemanusiawian kami. Tetapi hidup yang ada di dalam kuasa-Mu. Rencana, jalan dan kehendak-Mu yang menghantar kami ke dalam setiap rencana indah Tuhan yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan dari bacaan Injil, kami belajar bersama dari narasi Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Di dalam keputusasaan, di tengah kehidupan kami yang telah kehilangan harapan, bahkan harapan yang telah mati karena peristiwa kematian. Kematian itu kami tempatkan sebagai sesuatu yang mengakhiri kehidupan setiap kami, termasuk mengakhiri pengharapan kami. Tetapi hari ini kami belajar bagaimana kami mengikuti Marta, Maria, dan orang-orang Betania pada saat itu, yang kemudian mendapatkan pengajaran dari-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menghidupkan kami, menghidupkan pengharapan-pengharapan kami yang sudah mati, menghidupkan kami dan membangkitkan kami dari keterpurukan-keterpurukan kehidupan kami, sehingga di dalam kuasa-Mu, di dalam otoritas-Mu, Engkau pulihkan kami, Engkau bangkitkan kami, ada pengharapan kembali bagi setiap kami, untuk kami kemudian berjalan bersama Tuhan, melanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan berbagai macam dinamikanya, dengan keyakinan penuh, Tuhan memimpin, memberkati, memulihkan, membangkitkan, dan menumbuhkan kembali harapan-harapan kami yang telah sirna. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, di tengah situasi kehidupan kami yang begitu berat, dalam situasi dunia, bahkan situasi di daerah di mana kami Tuhan tempatkan, kami merasakan situasi yang sangat miris. Kami merasakan situasi yang menakutkan. Kami merasakan situasi yang mengkhawatirkan. Membuat kami kehilangan pengharapan. Bahkan pengharapan itu berasa sudah mati. Tapi hari ini kami belajar dari-Mu Tuhan, bahwa Engkau izinkan kami untuk mengimani, untuk percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup membangkitkan kembali pengharapan-pengharapan kami yang telah sirna dan mati. Allah adalah Allah yang sanggup untuk mengangkat kami kembali dari situasi keterpurukan kehidupan kami, untuk bangkit bersama-Mu, mengandalkan Tuhan. Dalam gandengan-Mu, kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk terus menaruh pengharapan kami dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati segala keberadaan kehidupan jemaat. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan jemaat dengan berkat penyataan otoritas kuasa-Mu untuk membangkitkan mereka dari keterpurukan kehidupan. Bahkan pengharapan-pengharapan yang sirna, pengharapan-pengharapan yang mati. Engkau bangkitkan dalam nama Yesus. Engkau pulihkan kami dan Engkau mampukan kami untuk mengimani bahwa Allah adalah Allah yang sanggup untuk terus bersama-sama dengan kami dalam kehidupan, di dalam kebersamaan, di dalam rencana dan jalan Tuhan yang selalu indah bagi setiap kami.
Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kenyangkan kami dengan makanan dan minuman rohani yang mampukan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa ini. Kami berdoa untuk dunia ini. Tuhan memberkati dunia ini. Tuhan mengentaskan dunia ini dari apa yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang menguasai. Engkau gantikan dengan pengharapan penuh di dalam-Mu, bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membangkitkan kami, Engkau sanggup menyatakan kehidupan baru bagi setiap kami. Tuhan, kami menaruh pengharapan sepenuhnya dalam-Mu, dan kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu, Engkau memampukan setiap kami untuk selalu membangun relasi yang baik dan dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Engkau mengingatkan bagaimana relasi Marta dan Maria dipulihkan oleh karena kuasa-Mu, oleh karena lawatan-Mu ke dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga dengan kami. Kami ingin terus membangun relasi dengan-Mu. Kedekatan relasi dengan-Mu akan memampukan setiap kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup dan mengimani bahwa kami percaya Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan membangkitkan dan memberikan kehidupan baru bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kami orang percaya boleh menyatakan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, menyertai dan menyatakan berkat-Nya senantiasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih.